belajar ketika mereka mau, tetapi orang bodoh belajar ketika mereka malas. Dari motivasi ini, kalianlah yang bisa menentukan kalian mau jadi seperti apa. Mau orang bijak atau orang malas, hanya kau yang bisa menentukan dirimu sendiri. Ucapkan kepada anak kami kelas 10, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, sebelum itu kalian harus menyiapkan diri terlebih dahulu serta membuka buku latihan maupun catatan agar kita memulai materi itu. Sebelum kita memulai materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami tentang bilangan kuantum, dan yang kedua yaitu dapat menentukan harga keempat bilangan kuantum, yaitu ada N, M, L, dan S. Langsung saja kalian simak video pembelajaran Ibu. Sebelum itu, seperti biasa, terima salam Ibu, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas. Pada pagi hari ini kita masuk ke dalam materi kita, yaitu terkait tentang bilangan kuantum. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron. Nah, di sini kita menerapkan di bilangan kuantum konfigurasi elektron yang sudah kalian kerjakan. Jadi, harapan Ibu, kalian tidak melupakan tentang konfigurasi elektron. Langsung saja kita masuk ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama atau lambangnya N. Ingat ya, lambangnya N. Nah, dia itu apa? Menyatakan subkulit atom. Contohnya N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya kan kalian sudah mempelajari konfigurasi elektron. Ada dia misalnya 3P. Nah, yang menjadi N di sini atau bilangan kuantum utamanya adalah 3. Sehingga konfigurasi dari 3P pangkat 6 Ibu buat, yaitu N-nya sebesar 3. Bisa? Satu lagi Bu ambil. Misalnya ada konfigurasi akhiran 4 S pangkat 2. Berapakah N pada konfigurasi tersebut? N-nya adalah 4, yaitu menyatakan kulit atom atau koefisien. Ingat ya, koefisiennya. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L. Ingat tadi utama N, sekarang azimut L. Nah, dia itu apa, Bu? Dia itu menyatakan subkulit, dia itu L sampai dengan N kurang 1. Subkulit ini ada 4, yaitu ada S, ada P, ada D, dan ada F. Nah, di konfigurasi kemarin ada kan S, ada P, ada D, ada F kan. Sekarang ini menyatakan subkulit. Nah, ingat kalau dia subkulit S, L-nya itu 0. Kalau dia subkulit P, ingat aku, L-nya 1. Kalau dia subkulit D, berarti L-nya 2. Berurutan dia. Berarti subkulit F berarti L-nya 3. Contohnya gimana, Bu? Ibu ambil misalnya contoh yang sama. 3P pangkat 6. Berarti di sini L-nya berapa? Ada di sini subkulit P, ya kan? Berarti subkulit P ini berapa di sini L-nya? 1. Bisa? Ibu ambil contoh yang kedua. Ibu ambil satu lagi sama juga, ada 4S pangkat 2. Berarti di sini L-nya berapa, Bu? Nah, L kita lihat di sini. Berarti subkulit S ada di sini kan aku? Berarti kita lihat di sini S, berarti L-nya 0 sehingga 4S2 L-nya adalah 0. Bisa? Ini tadi contoh kedua. Ini contoh pertama. Bisa dipahami? Sekarang kita masuk bilangan kuantum yang ketiga, ada magnetik atau lambangnya M. Nah, di sini ada hubungannya sama yang azimut tadi, yang menyatakan subkulit. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai M-nya itu sama dengan minus L sampai dengan positif L. Nah, L tadi sudah kita tahu masing-masing kan? Tadi S, L-nya berapa? 0, ya kan?
Kalau P ada 1. Kalau D berapa tadi? 2. Kalau F ada 3. Sekarang M-nya gimana, Bu? Nah, kita lihat di sini ada minus L dan positif L. Berarti di sini kita buat dulu, yaitu S berarti 0 kan? Ada nggak positif 0 sama negatif 0? Hanya dia tidak pakai tanda kan? Berarti 0 saja kan aku? Nah, kalau M di sini 0 berarti kita buat orbitalnya 1. Ya kan? Karena dia 0 itu nggak ada negatif positif sehingga di sini cukup 0 saja. Nah, kalau P1 berarti dia itu ada minus 1 dan positif 1. Berarti di sini kita butuh berapa orbital? Atau berapa kotak? Berarti di sini ada dia minus 1, mulai dari minus kan L-nya, minus 1, habis minus 1 apa? 0, habis itu positif 1, iya kan? Sehingga di sini P ada 3. Kemudian kalau D kita lihat di sini ada berapa orbital? Berarti kita mulai dari 2 dengan minus 2 kan? Berarti kita buat di sini ada minus 2, kemudian habis minus 2 sampai dengan positif L, berarti sampai dengan positif 2. Berarti minus 2, minus 1, 0, positif 1, dan positif 2. Ada berapa di sini kotaknya? Atau orbitalnya, yaitu ada 5 kan? Punya positif minus 2, minus 1, 0, positif 1, dan positif 2. F di sini ada 3, berarti kita mulai dari minus 3 sampai dengan positif 3, berarti minus 2, minus 1, 0, apalagi positif 1, positif 2, dan positif 3. Ada berapa di sini kotak? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk F di sini ada 7 orbital. Bisa aku paham kan? Oke, ada 7 orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini kelebihan 1. Hapus. Berarti di sini ada 7 orbital. Punya minus 3, minus 2, minus 1, 0, positif 1, positif 2, dan minus 3. Nah, jadi S di sini orbitalnya kotaknya 1, P di sini kotaknya 3, D kotaknya ada 5 atau orbital ya. Di sini ada 7. Oke. Nah, sebelum kita akan membahas lagi tentang bilangan kuantum magnetik, kita terlebih dahulu ke kuantum spin atau yang keempat. Nah, bilangan kuantum spin atau lambangnya S, ingat ya, lambangnya S ini menyatakan atau menunjukkan arah. Berarti menunjukkan arah. Kalau dia S-nya yaitu ke atas, tanda panahnya ke atas, berarti dia ini positif. Kalau dia spinnya atau ini tanda panahnya ke bawah atau arahnya ke bawah, yaitu negatif. Ingat aku, kalau positif itu ke atas arahnya, kalau negatif itu tanda panahnya ke bawah. Nah, di sini di dalam bilangan kuantum magnetik ini pengisian orbital itu dimulai yang ke atas dulu. Nah, di dalam orbital ini dia itu harus berpasang-pasangan. Jadi ingat, kalau dia 0 berarti 1 orang kan, ini 1 kamar lah Ibu buat. Berarti di sini ada 2 orang di dalam kamar ini. Harus, tetapi kita harus mengisi ke atas dulu baru ke bawah. Tidak boleh ke bawah dulu baru ke atas. Ingat ya, berarti harus ke atas dulu. Berarti ini 1 baru ke bawah. Dan 1 kamar itu harus ada 2 orang, ya. Kemudian sama juga untuk P, berarti di sini ada berapa orang di dalam ini? Berarti 1, 2, 3, baru kita ke bawah lagi 4, 5, 6. Nah, di dalam P ini, di dalam rumah P ada nanti 6 orang di dalam. Kemudian di dalam D berapa orang? 5, kotaknya kita kali 2 kan aja, berarti ada 10 kan. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti di sini ada 10 orang di dalam 5 kamar. Gitulah pemisalannya. Sekarang di dalam F ini ada 7 kamar. Nah, 7 kamar ini berarti berapa orang di dalam? Berarti ada, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
berarti harus sepasang-sepasang. Berarti kita kali 2 kan? Berarti di sini ada 14 orang. Nah, jadi ingat aku ke atas dulu isi baru ke bawah ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Oke, sekarang perhatikan contoh yang pertama. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah tentukanlah harga bilangan kuantum dari Li. Kemarin kita sudah mempelajari nomor atom kan? Berarti Li dengan nomor atom 5. Yang pertama kita lakukan aku yaitu kita konfigurasikan terlebih dahulu. Berarti ayo harus ingat lagi. Berarti urutan konfigurasi kemarin berapa? 1 S2, kemudian 2 S2, habis itu 2 P6 kan? Nah, tapi di sini kalau 6 sudah kebanyakan. Berarti di sini ada 2 tambah 2 4, berarti supaya 5 kurang 1. Nah, jadi kita ambil yang konfigurasi yang ini untuk menentukan harga keempat bilangannya. Berarti di sini Ibu buat ada tadi 4 bilangan kuantum kan? Ada dia bilangan kuantum. Apa yang pertama aku? Bilangan kuantum N atau nah, di sini N-nya tadi menyatakan apa? Kulit atom kan atau koefisiennya. Berarti di sini koefisiennya berapa? 2 sehingga N-nya ada 2. Kemudian yang kedua apa? Bilangan kuantum azimut atau L. Nah, L di sini tadi udah kita tahu ada subkulit apa di sini? Subkulit P. P tadi berapa L-nya? Ada 1. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Yang ketiga yaitu menyatakan tentang bilangan kuantum magnetik. Nah, kalau magnetik yang ketiga berarti lambangnya M. Nah, tadi kita lihat nilainya adalah P kan aku subkulit P. Berarti kita lihat tadi P tadi ada berapa kotaknya? Berarti ada 3 kan? 1 2 3. Apa aja tadi? Berarti mulai dari minus 1 0 sampai dengan positif 1. Nah, di sini di P ini ada berapa orang dia katanya? Kita lihat di sini. P ini kan pangkat 1, berarti cuma 1 orang dia. Berarti kita buat di sini 1 orang di dalam kamar ini sehingga M di sini menjadi berapa? Di sini ke atas berarti minus 1 kan? Berarti untuk M-nya sama dengan minus 1. Dan yang terakhir yaitu spin. Nah, spin ini tadi arah kan, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Kita lihat arahnya kemana? Ke atas kan, karena tadi dia cuma 1 dan harus diisi terlebih dahulu ke atas. Berarti di sini S-nya sama dengan positif 1/2. Bisa aku untuk contoh yang pertama. Oke, sekarang Ibu beri contoh satu lagi. Di sini diberikan Na dengan nomor atom 11. Tentukanlah harga keempat bilangan kuantum katanya. Berarti langkah pertama yaitu kita konfigurasikan. Ayo apa urutannya? 1S 2 2S 2 2P 6 3S. Aturnya 2 kan urutannya 3S2 karena di sini kalau kita buat 3S2 sudah 12 berarti kita buat 3S1. Ingat ya anakku, kemarin sudah Ibu singgung kalau P itu S itu maksimum paling banyak nanti di atasnya ini 2. Kalau P paling banyak maksimumnya itu 6. Jadi nggak boleh lebih dari 6 ya. 7 salah. Kalau di bawahnya 5, 4 itu bisa. Kalau D itu maksimumnya ada berapa? 10. Berarti tidak bisa lebih dari 10. Kalau 11 sudah tidak bisa ya, yang di atas ini 11. Kemudian ada F sebesar berapa kemarin? 14. Berarti kalau lebih dari 14 berarti konfigurasinya salah Ibu buat ya. Berarti kalau di bawah 14 bisa. Nah, di sini kan S-nya masih 1, berarti kita menentukan bilangan kuantum keempatnya. Berarti apa di sini? Berarti di sini ada apa? N. N berapa di sini? Ini kan berarti 3. Habis N apa? L. L di sini untuk S berapa tadi? 0 kan? Kemudian M. Nah, kita lihat di sini. M berarti S tadi 0. Berarti M tadi kotaknya ada berapa? Yang S. Kotaknya ada 1 kan? Yaitu 0 di sini. Oke. Sekarang kita lihat panahnya kemana dia? Atas atau bawah? Nah,
Kita di sini ingat, berarti di sini cuma satu, berarti kita buat dia arahnya ke atas saja. Sehingga di sini S-nya berapa? Positif 1/2 dan M di sini sama dengan 0. Jadi harga keempat bilangan kuantum Na dengan nomor atom 11 yaitu N-nya 3, L-nya 0, M-nya 0, S-nya positif setengah. Oke, Ibu beri satu contoh terakhir. Oke, yang terakhir ada Y dengan nomor atom 25. Nah, keempat harga bilangan kuantumnya adalah kita konfigurasi yang berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ayo apalagi lihat urutannya ya. 3s2, 3p6, 4s2. Masih berapa ini? 20 kan? Berarti 3d. Kalau 10 d tadi maksimum 10, berarti di sini 5 kan, supaya 25. Nah, oke, sekarang kalian hitung. Di sini sudah pas enggak? Yang di atas ini 25. Nah, kalau sudah berarti kita lihat di sini. Tentukanlah harga keempat bilangan kuantum dari konfigurasi elektron terakhir katanya. Ini kan konfigurasi terakhirnya. Berarti kita buat lagi di sini, Nako. Berarti yang pertama yaitu ada N, apa tadi ditanya? Ada L, ada M, dan ada S. Oke, spin. Berarti N-nya atau utamanya ada 3, ya kan? L-nya D. D tadi L-nya berapa? 2 kan? Berarti L-nya di sini 2. Nah, di sini karena dia D, berarti ada berapa kotak di sini? Ada 5 kan? Nah, 5 ini dimulai dari mana? Minus 2, minus 1, 0, positif 1, dan positif 2. Nah, sekarang kita lihat dia arahnya ke atas atau ke bawah. Ini ada berapa? Ada 5 kan? Nah, sekarang kalau dia ada 5 berarti kita isi 5 orang di dalam kamar. Berarti kita harus isi ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Dia terakhir berhenti ke mana ini? Di mana ini berhenti? Di positif 2 kan? Sehingga M-nya di sini positif 2. Dan S-nya di sini positif kan karena arahnya ke atas. Ya kan? Berarti di sini S-nya berarti kalau ke atas berarti dia itu positif 1/2. Nah, jadi untuk Y dengan nomor atom 25, N-nya ada 3, L-nya ada 2, M-nya ada positif 2, dan S-nya ada positif setengah. Bisa, Nako? Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait tentang bilangan kuantum kimia. Dan untuk itu, Ibu harap kalian mengerti dan memahaminya. Sebagai tambahan tugas, kalian tuliskan di buku latihan setelah kalian menyelesaikan soal-soal tugas kita, yaitu nilai karakter apa yang kalian peroleh pada pembelajaran kita terkait tentang bilangan kuantum. Untuk itu, sekian pertemuan kita. Terima salam Ibu, salam sehat, salam SMB, semangat, fraternitas Dina.